Puji Tuhan. Tapi puji Tuhan kita hari ini bisa bertemu. Dilihat Tuhan memberikan bagi kita. Seperti firman Tuhan berkata, manajer sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Jadi saya pikir ini sama seperti berjalan di tanah di padang gurun, mana arah awan pada siang hari mereka pindah ke sana, yang api malam hari kalau bergeser mereka pindah. Tidak seperti apalah kalau firman Tuhan lagu berkata suka-suka Tuhan sajalah. Amin. Kalau Tuhan bilang nanti disatuin sama kiri kanan, satuin aja begitu. Itulah seperti lagu kita, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan. Firman Tuhan buat kita pada hari ini kita ambil dari Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Puji Tuhan. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja sebenarnya perlu menempatkan satu pelayanan pada tempatnya. Bagaimana kebenaran firman Tuhan ini diajarkan. Saya tidak alergi dengan orang-orang yang penganut teologi kemakmuran. Kalau sudah naik BMW itu yang terberkati. Ya. Dan juga kalau miskin, wah ini seperti kena kutuk. Tapi kan kalau kita belajar tentang Injil, Yesus saja berkata selama kita ada di ini orang miskin tetap ada di antara kamu. Jadi jangan ada berkata kalau dia miskin, wah berarti ini kurang terberkati, enggak juga. Karena dalam mengikut Tuhan, dua-duanya ini harus kita lakukan. Karena itu Bapak Ibu, gereja sekarang sepertinya istilahnya kayak power look gitu. Jadi kita bisa lihat wah gitu. Tapi di hati iman para jemaatnya sebenarnya keropos gitu. Kenapa saya katakan begitu? Bahwa kadang-kadang diajarkan bahwa kekristenan ini ya yang mudah. Benar, untuk orang-orang yang baru percaya kita bilang percaya Yesus selama selesai sudah. Tapi apakah stop di situ? Lalu sudah mulai mencoba menarik Kristen itu dilambangkan dengan salib, tapi prinsip salib tidak diajarkan lagi. Padahal siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, Yesus berkata dia tidak layak bagi Yesus. Jadi sayap itu bagaikan sayap bisa berkat Tuhan, satu penderitaan. Ya. Tapi penderitaan yang saya maksud bukan penderitaan karena memang sikap kita buruk. Enggak. Kalau salib itu kita benar, tapi diizinkan Tuhan kita memikul penderitaan itu, tapi tujuannya untuk kebaikan orang lain. Itu arti salib. Firman Tuhan berkata, anggaplah sebagai ujian jika kamu jatuh ke dalam pencobaan. Artinya bagi orang percaya, walaupun itu ujian, itu kadang-kadang diizinkan untuk menjadi pelajaran dalam hidupnya. Ya, tapi jangan katakan pencobaan dari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mencoba. Ujian kita benar, tapi kita dilatih untuk menanggung. Untuk apa? Untuk kebaikan orang lain. Itulah arti salib.
Artinya Yesus sendiri tidak pernah melakukan dosa. Dia tidak melakukan kesalahan, tetapi dia menanggung penderitaan itu. Makanya dikatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kenapa engkau tinggalkan saya? Dan dikatakan, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Sehingga dia terpaku di kayu salib. Jadi kalau ada orang bilang, jangan khotbahkan salib nanti jemaat. Jadi kalau kami pernah di kampung, ada namanya capung. Kalau capungnya terbang, coba potong sebagian, atau kurangi sayapnya satu. Maka dia itu kan terbang tapi keliling-keliling. Nah, saya pikir orang Kristen kalau tidak mau pikul salib, nanti dia akan di situ-situ saja. Sedikit tersinggung tidak datang ke gereja. Paribannya temannya berantem nggak datang ke gereja. Seperti itulah contoh-contohnya. Tapi kalau di sini kan tidak ada seperti itu. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kita harus menjadi dewasa di dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, Paulus berkata kepada jemaat Korintus, dari segi lamanya kamu sudah menjadi guru, tetapi kamu belum rohani, belum dewasa. Susulah yang dapat kuberikan kepadamu, karena kamu masih manusia duniawi. Manusia duniawi bukan jelek. Ya, jangan asal ada duniawi terus alergi, enggak. Karena kita juga di dunia ini toh. Ya. Nah, coba kita lihat 1 Korintus 3. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia. Nah, orang Korintus itu sudah jemaat Tuhan itu. Kalau saudara mau lihat talenta dan karunia roh, di situ dia. Semua yang disebut manusia duniawi ini, semua ini berkarunia roh. Saking berkarunia roh melimpahnya, maka yang berkarunia penglihatan, ya, menyombongkan karunianya kepada orang yang berbahasa roh, yang lain juga seperti itu. Sehingga mereka kacau lah ini. Maka Paulus berkata, waktu itu saya tidak bisa datang seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Jadi dikala kita sebenarnya gereja seperti ini tempat orang untuk mendewasakan kita, melatih kita bagaimana seperti karakter Kristus. Dan nanti pelayanan kita untuk dunia ini, sekaligus pelayanan kita untuk Tuhan, maka nanti kelihatan itu di area, di tempat kita kerja, di rumah, di tetangga, dimanapun kita berada. Disitulah tempat pelayanan kita. Karena firman Tuhan berkata, ladang itu adalah dunia. Puji Tuhan. Jadi jemaat ini nanti pulang ceritalah. Ya. Dah, saya pusing ini. Lihat baumu ini. Jangan bilang tampar aja, jangan gitu. Tenang saja. Hanya firman Tuhan yang bisa mengubahnya. Kalau kau berubah, nanti suamimu pasti berubah. Tapi bagaimana kau berubah kalau kau tidak datang ke kebebalan? Ayo ke sana. Haleluya. Psikologi itu hanya bisa mencoba sedikit untuk, ya, menutup-tutupi kesalahan orang. Tapi kalau ke gereja beda-beda. Kesalahanmu diampuni, dosamu dihapuskan. Lalu waktu datang saudara ke gereja, nanti dengarkan khotbah Pengda Simbolon dan si tua si Hotang, nanti lihat suamimu pun akan kaget melihat kamu. Haleluya. Lalu dia pikirlah, apa istri saya ini bisa berubah? Lalu mungkin dia intimidatif. Kemana dia pergi setiap minggu? Kalau mungkin dia tidak berani langsung, saya saja dia di depan.
Nah, itulah ladang. Situlah kita. Tapi itu bisa terjadi kalau kita diproses menjadi dewasa. Benar, keselamatan itu adalah gratis dan cuma-cuma. Tetapi untuk mengikuti Yesus, saudara harus membayar harga. Jika saudara mau membangun menara, harus duduk dulu membuat satu perhitungan. Tidak salah kita orang kaya. Biar kita banyak orang kaya. Tapi motifnya, karena dikatakan keinginan untuk orang menjadi kaya lah yang bisa jatuh ke dalam dosa. Dan itu berlaku bagi orang yang pogos jong, itu berlaku bagi namora jong, karena bukan soal kaya dan miskin, soal keinginan, itu soal motif dan kedewasaan orang-orang percaya. Coba lihat menteri itu kan sudah banyak duitnya itu. Tadi sudah ditangkap lagi satu lagi. Udah pasti banyak duitnya itu. Tapi itulah tadi. Itu masalah kerohaniannya. Masalah sikapnya. Ya. Soal cukup, tidak ada yang cukup. Tapi firman Tuhan berkata, cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Itulah orang yang dewasa. Karena kebahagiaan orang percaya tidak terletak soal banyaknya harta. Nah, karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak salah memiliki banyak harta. Karena firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Ya. Tapi ada juga orang yang ekstrim, harus miskin biar suci katanya, Pak. Yang miskin itu yang lebih parah kadang-kadang. Ya. Ini, coba kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15. Nah, saya mencoba mau meletakkan pada tempatnya yang benar. Karena saudara memahami kebenaran. Firman Tuhan berkata, kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Bukan khotbahnya ya. Khotbah ini kan menyampaikan kebenaran. Lalu saudara terima kebenaran. Kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Ya. Coba 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang. Ada lagi kalau untuk pendewasaan pengajaran yang paling dalam tanda kutip radikal. Jika kamu lebih mengasihi istrimu, anakmu daripada saya, tidak layak. Tapi jangan dibalik. Berarti firman Tuhan berkata, jangan mengasihi istri. Salah juga. Itu pada soal tingkatan. Ya. Kalau bahasa Inggris memang jelas dia. Ya. Ada more than gitu. Kalau di bahasa Indonesia memang semua campur-campur semua. Nah, lalu Bapak Ibu beserta saudara yang satu Tuhan. Disitulah firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Amin. Jadi yang kita cari adalah kebenaran Allah. Kerajaan Allah yang saudara cari. Nah, kerajaan Allah itu bagaimana untuk mendapatkannya, untuk kita bisa menjadi layak di hadapan Tuhan, harus memikul salib. Tidak ada kekristenan tanpa salib. Ya. Jadi sebenarnya salib, tanggung jawab, semua itu bagi orang percaya kita harus dididik sehingga kita sebenarnya naik step by step. Makanya dikatakan pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka, berarti dia sudah menjadi betul. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang ajarkan kepadamu, maka saya akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Puji Tuhan. Jadi seperti itu kita. Jadi kalau saudara bisa mencicipi berkat Tuhan yang luar biasa, lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Saudara diajarlah untuk menjadi dewasa.
Jangan seperti orang Korintus ini. Ya, lama dia, tapi tetap berpikiran duniawi. Tempat persembahan. Kan firman Tuhan berkata, ada orang memberi persembahan. Satu orang kaya dikasih yang merah, ya kan? Satu yang hijau, yang 2000, gitulah, biar gampang. Ya, tapi saya ubah ini. Lalu dimasukkanlah mereka berdua. Disitulah muridnya sama Tuhan Yesus. Lalu ditanya, menurut kau mana yang lebih besar? Lalu Yesus menerangkan, itu janda itu, yang 2 peser itu yang lebih besar. Ada dari mana tahu lebih besar? Tentu kan harus ditransferannya. Artinya setelah lewat ini, mulut persembahan ini, maka persembahan itu kan sudah sampai kepada Tuhan. Sehingga Yesus bilang, yang 2 peser itu lebih besar. Kalau orang duniawi, mana lebih besar 2.000 daripada 100.000? Tetapi kalau saudara masukkan tadi persembahan di mulutnya, dia mulai lewat sedikit mulutnya, itu sudah sampai ke surga. Hampir sama seperti transfer di bank. Masukkan PIN, berhasil, pindah ke rekening orang lain. Ini pun pindah ke rekeningnya Tuhan. Haleluya. Tapi jangan sok mengatur-atur rekeningnya Tuhan lagi. Nah, itulah orang yang rohani. Puji Tuhan.